Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi. Saya Muhammad Rio Setiawan, NIM 2022-112. Saya di sini ingin menjelaskan terkait resumen buku dari penugasan mata kuliah viktimologi. Itu materi yang diresum ruang lingkup viktimologi, aspek psikologis korban, aspek sosiologi korban, dan aspek ekonomi korban. Di sini saya meresum buku dari Bambang Waluyo SHMH terkait viktimologi, perlindungan saksi dan juga korban. Baik. Di sini terkait ruang lingkup viktimnya dulu. Pada dasar korban kejahatan bukan saja orang atau perseorangan, tetapi meluas dan kompleks persepsinya. Tidak hanya banyaknya jumlah korban, namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan juga negara. Hal ini juga dinyatakan pada buku Arif Gosita tahun 1989 halaman 75-76 bahwa korban dapat berarti individu atau juga kelompok bagi swasta maupun pemerintah. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut. Yang pertama, korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material, maupun non-material. Yang kedua, korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan, kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam. Yang ketiga, ada korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat, serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada korban masyarakat. Bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. Selain yang telah disebut itu, kiranya untuk korban institusi masyarakat, bangsa dan negara kaitkan maraknya kejahatan baik kualitas maupun kuantitas dapat ditambahkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara, perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam tindakan pidana terorisme dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, kerusakan ketenangan, kerugian material dan imaterial lainnya. Dalam tindak pidana narkotika, yang ketiga, tindak pidana narkotika dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunkan kualitas hidup masyarakat dan lain sebagainya. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, yang keempat, dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup seperti pembuatan hutan yang ilegal dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Selain itu, masih banyak kerugian yang diderita masyarakat, bangsa, dan negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan negara jika terjadi tindak pidana penyelundupan, kekuasaan, perpajakan, pencucian uang, dan tindak pidana di bidang perekonomian lainnya. Pada prinsipnya, bila terjadi tindak pidana, apalagi semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian-kerugian di bidang lainnya. Bahwa korban perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti yang saya sebut di atas tadi. Ada kalanya korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkotika, anak nakal, dan lain sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan oleh ahli Romli Atmasasmita bahwa beliau berkata, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai victimless crime atau kejahatan tanpa korban.
Bahkan korban dan selaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh, pelacuran, perjudian, tindak pidana narkotika sebagai pemakai atau drugs user, jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan juga siapa pelaku. Baik, saya akan melanjutkan dari aspek psikologis korbannya. Aspek psikologis korban dalam perspektif viktimologi menyoroti bagaimana peristiwa kejahatan memberikan dampak mendalam terhadap kondisi mental, emosional, serta perilaku seorang yang mengalaminya. Dalam kajian ini menjadi korban tidak hanya menderita secara fisik akibat tindakan pelaku, tetapi juga memberikan penderitaan batin yang sering kali sulit diukur secara objektif. Pengalaman traumatis yang dialami korban dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat, mempengaruhi cara berpikir, cara berhubungan dengan orang lain, hingga persepsi terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Terlebih pada kasus yang melibatkan kekerasan atau penghinaan terhadap martabat manusia. Korban biasanya mengalami perubahan drastis pada rasa aman dan kepercayaan dirinya. Reaksi yang muncul dapat berupa ketakutan berlebihan, kecemasan, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, kesulitan tidur, bahkan depresi berkepanjangan. Dalam banyak budaya, korban juga sering kali menanggung rasa bersalah akibat pandangan sosial yang menilai mereka turut berperan dalam terjadinya kejahatan itu, sehingga beban psikologis mereka menjadi semakin berat. Proses pemulihan kondisi psikologis korban bukanlah hal yang sangat sederhana, melainkan membutuhkan waktu yang mungkin panjang serta pendekatan multidisipliner. Dukungan dari psikolog, pekerja sosial maupun lembaga perlindungan korban sangat diperlukan agar mereka dapat beradaptasi kembali dalam kehidupan sosial tanpa diliputi rasa takut ataupun rasa malu. Korban kejahatan seringkali mengalami gangguan yang menyesuaikan diri karena trauma membuat mereka merasa tidak berdaya dan kehilangan kontrol atas kehidupannya. Dalam proses rehabilitasi psikologis, faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga harus diperhatikan karena hal-hal tersebut mempengaruhi cara seseorang memaknai dan merespon penderitaannya. Dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar jadi aspek kuncinya yang mempercepat pemulihannya. Tujuan utama dari pemulihan psikologis bukan sekedar menghapus traumanya, melainkan juga menumbuhkan kembali rasa aman, percaya diri, dan optimisme terhadap kehidupan yang sempat hancur akibat kejahatannya itu. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan aspek sosial dari korban. Dalam kajian viktimologi, aspek sosial korban menyoroti interaksi antara korban dan lingkungan sosial di sekitarnya. Kejahatan tidak hanya dilihat sebagai tindakan individual antara pelaku dan juga korban, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mengganggu keseimbangan struktur masyarakat. Ketika seseorang menjadi korban, ia tidak hanya kehilangan rasa aman secara pribadi, tetapi juga menghadapi perubahan status sosial dan cara masyarakat memperlakukannya. Banyak korban yang mengalami stigma, pengucilan, atau kesalahpahaman dari lingkungan sosial karena masyarakat tidak memahami situasi yang sebenarnya. Dalam konteks ini, masyarakat bisa menjadi sumber dukungan yang mempercepat pemulihan, tapi juga dapat menjadi sumber tekanan baru melalui sikap menyalahkan korban. Oleh sebab itu, kondisi sosial tempat korban berada memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses pemulihan psikologis dan sosialnya. Dalam konteks sosial budaya Indonesia, pandangan terhadap korban seringkali dipengaruhi oleh norma, tradisi, dan nilai agama yang masih bersifat patriarkal. Hal ini menyebabkan korban, terutama perempuan dan anak, kerap mengalami diskriminasi ganda. Misalnya korban kekerasan seksual justru disalahkan karena dianggap melanggar norma kesopanan atau berpakaian tidak pantas. Dikira semacam itu memperburuk penderitaan korban dan menghambat mereka untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, viktimologi menekankan perlunya perubahan paradigma sosial menuju pandangan yang lebih empatik dan juga adil. Masyarakat perlu menempatkan korban sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan, bukan sebagai penyebab kejahatan.
Pendidikan moral dan sosial yang berorientasi pada solidaritas kemanusiaan perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya empati dan juga dukungan terhadap korban. Hubungan sosial yang positif berperan besar dalam proses pemulihan korban dari trauma, dari dukungan keluarga, sahabat, serta komunitas yang memiliki ikutan besar dalam kepercayaan diri korban. Dukungan itu tidak selalu berupa materi, melainkan bisa berbentuk penerimaan, pendampingan, dan perhatian yang tulus. Dalam masyarakat dengan solidaritas sosial yang tinggi, korban biasanya lebih cepat pulih karena merasa tidak sendirian. Namun, dalam situasi tertentu, korban justru diasingkan karena dianggap membawa aib bagi keluarga atau komunitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosial memiliki dua sisi, bisa menjadi kekuatan penyembuh tetapi juga sumber luka baru. Oleh sebab itu, lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan institusi keagamaan harus berperan aktif menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi korban kejahatan. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aspek ekonomi korban. Dari aspek ekonomi korban dalam viktimologi membahas dampak finansial yang timbul akibat kejahatan yang dialami seseorang. Ketika seseorang menjadi korban, penderitaan yang dirasakan tidak hanya bersifat fisik atau emosional, tapi juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi, kehilangan pendapat, biaya perawatan medis, kerusakan harta benda, serta gangguan terhadap produktivitas merupakan bentuk nyata kerugian ekonomi korban dalam kasus tersebut. Seperti penipuan atau kekerasan, dampak ekonomi bisa bersifat langsung, sementara pada kejahatan non-fisik seperti pelecehan atau kejahatan digital, kerugiannya bisa muncul secara tidak langsung seperti kehilangan pekerjaan ataupun dalam reputasinya. Situasi ini seringkali memperburuk keadaan korban yang harus berjuang memulihkan diri di tengah tekanan ekonomi yang berat. Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya kebijakan kompensasi dan restitusi untuk membantu korban bangkit secara ekonomi. Sayangnya, kerugian ekonomi korban sering kurang mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Fokus utama hukum masih tertuju pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan korban sering terabaikan. Padahal bagi korban, kompensasi ekonomi merupakan bagian penting dari keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan hidup setelah kejahatan itu terjadi. Banyak korban yang kehilangan sumber penghasilan, tidak mampu menanggung biaya pengobatan, atau terjerat kemiskinan akibat dampak kejahatan itu. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, beban ekonomi bisa berlipat karena mereka kehilangan perlindungan sosial dan dukungan keluarga. Negara seharusnya menjamin mekanisme kompensasi yang cepat, transparan, dan juga mudah diakses agar korban dapat memulihkan kehidupannya tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Selain dampak langsung terhadap korban, kejahatan juga membawa efek ekonomi yang lebih luas terhadap keluarga dan juga masyarakat sekitar. Ketika seorang anggota keluarga menjadi korban, seluruh keluarga ikut menanggung beban ekonomi melalui biaya pengobatan, bantuan hukum, dan kebutuhan sehari-hari. Dalam masyarakat berpenghasilan rendah, situasi ini bisa memperparah kemiskinan dan menciptakan siklus kerentanan baru. Maka dari itu, kebijakan pemulihan ekonomi korban harus mencakup pemberdayaan sosial seperti pelatihan kerja dan dukungan usaha kecil. Pendekatan ini tidak hanya membantu korban memulihkan diri, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat terhadap dampak kejahatan. Negara perlu melihat pemulihan ekonomi korban sebagai investasi sosial dan membangun keadilan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, aspek ekonomi korban menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban dapat hidup kembali dengan layak dan bermartabat. Pemulihan ekonomi menjadi fondasi utama agar korban bisa mandiri tanpa harus bergantung pada belas kasihan negara, masyarakat, dan lembaga sosial memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin bahwa setiap korban memiliki akses
terhadap bantuan finansial, hukum, dan juga sosial yang adil. Baik, mungkin itu saja resumen dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.